Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Mawarni, NIM B2170261, jurusan akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada pada pengauditan manajemen. Banyak sekali materi yang terdapat pada mata kuliah audit manajemen. Di antaranya yaitu audit manajemen fungsi pembelian, audit manajemen fungsi pemasaran, audit manajemen fungsi sumber daya manusia, audit manajemen fungsi manufaktur, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini saya khusus menjelaskan mengenai audit manajemen fungsi manufaktur. Dan perusahaan manufaktur yaitu suatu perusahaan yang aktivitas atau kegiatannya membeli bahan mentah atau bahan baku, kemudian diproses menjadi barang jadi untuk dipasarkan ke pelanggan atau ke semua masyarakat. Kemudian dalam perusahaan manufaktur itu terdapat 3 biaya yang tidak terdapat pada perusahaan-perusahaan jasa lainnya. Biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian dalam perusahaan manufaktur juga itu terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi produksi, mulai dari awal memproduksi atau mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian ada fungsi manajemen, fungsi keuangan, dan fungsi operasional. Jadi dari situ kita mengetahui bahwa fungsi manufaktur dan fungsi produksi itu berbeda. Jadi, fungsi produksi itu bagian dari fungsi manufaktur, seperti itu. Kemudian, fungsi dari audit manajemen fungsi manufaktur itu yaitu menilai secara lengkap atau secara keseluruhan mengenai fungsi-fungsi yang ada pada perusahaan manufaktur. Yang sudah saya sebutkan tadi yaitu fungsi produksi, fungsi keuangan, fungsi manajemen, fungsi operasional. Apakah fungsi-fungsi itu sudah sesuai dengan tujuan atau sudah sesuai dengan rencana perusahaan atau masih ada yang harus diperbaiki. Lingkup audit manajemen fungsi manufaktur terdapat 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu transformasi. Sisi transformasi atau masukan yaitu meliputi tenaga ahli atau tenaga kerja. Yang kedua bahan baku atau bahan yang digunakan perusahaan untuk membuat suatu produk atau jasa yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam menciptakan produk tersebut. Kemudian ketiga unsur tersebut diproses menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen. Kemudian sisi yang kedua yaitu fungsi manajemen. Tentu saja di dalam sebuah perusahaan manufaktur atau perusahaan untuk membuat jasa atau produk sendiri dibutuhkan manajemen atau suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar hasil yang dihasilkan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian sisi yang ketiga yaitu sisi standar kualitas, yaitu meliputi kualitas mutu, kemudian apakah standar yang digunakan dalam perusahaan tersebut atau perusahaan manufaktur. Terdapat 4 strategi yang ada pada audit manajemen fungsi manufaktur. Di antaranya yaitu 1. Pengumuman di muka. Yang dimaksud dengan pengumuman di muka yaitu audit manajemen fungsi manufaktur itu menilai pekerja atau karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan tanggung jawab mereka. Kemudian yang kedua yaitu skema rating untuk mengklasifikasikan masalah yang ditemukan. Jadi skema rating itu bertujuan untuk memprioritaskan masalah yang ditemukan melalui evaluasi atau perbaikan yang terbaik untuk menangani masalah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu langkah ketika ditemukannya masalah. Jadi, karyawan yang terkait atau berhubungan dengan proses itu harus bertanggung jawab, juga membantu untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan. Jadi, hal tersebut menjadikan karyawan atau pekerja lebih teliti, disiplin, tanggung jawab, dan kemudian lebih berhati-hati dalam melakukan atau melaksanakan tugasnya. Kemudian yang keempat yaitu audit terlatih. Jadi audit harus mengetahui langkah-langkah terbaik yang harus ia lakukan, kemudian ia melakukan pekerjaannya sesuai dengan audit profesional dan independen. Yang selanjutnya yaitu
Sistem Pengendalian Internal atau SPI, audit manajemen fungsi manufaktur. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, meliputi etika bisnis, kemudian ada struktur organisasi, kemudian ada konsistensi atau komitmen terhadap kompetensi, kemudian delegasi wewenang dan kewajiban. Yang terakhir yaitu praktik keseluruhan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu ada penilaian risiko, yaitu menganalisis dan membuat peringkat atau level untuk masalah yang atau risiko yang ditemukan untuk memperbaiki dan mengevaluasi dari risiko perusahaan manufaktur yang meliputi dari fungsi operasional dan produksinya. Kemudian setelah itu hal tersebut itu akan dijadikan suatu acuan atau suatu pegangan untuk menganalisis masalah yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu sistem akuntansi, meliputi buku besar dan buku pembantu untuk bahan baku, barang dalam proses dan produk jadi yang telah diproses oleh perusahaan manufaktur itu menggunakan metode pengumpulan biaya pesanan dan metode proses. Yang selanjutnya yaitu ada aktivitas pengendalian, yaitu meliputi pemisahan tugas, pemisahan fungsi, dan pemisahan wewenang. Ada otorisasi transaksi, dan kemudian ada pengendalian secara fisik, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu ada dokumen produksi, yaitu meliputi production order, kemudian ada material requirement report, ada time ticket, ada move ticket, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keenam yaitu ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi sebagai bentuk identifikasi masalah dan proses pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan dilakukan pada setiap unit atau setiap fungsi pada perusahaan manufaktur, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dan apabila ada salah, saya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.